Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Akhir pekan kemarin di media sosial Instagram, pas saya buka Instagram, itu di beranda Instagram saya beberapa akun bola sangat ramai memberitakan yaitu ada salah satu pemain dari Liga Belanda, tepatnya di kasta kedua Liga Belanda atau biasa dikenal dengan Eerste Divisie, yaitu ada salah satu pemain yang bermain di Liga Belanda yang mengaku bahwa katanya dia ini punya keturunan Indonesia, yaitu punya darah Indonesia, tepatnya dia punya keturunan langsung dari ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Nah, ya tentu di minggu-minggu kemarin ini beritanya sangat ramai ya, terutama itu di Instagram gitu. Dan ketika saya melihat ini bener nggak nih gitu, terkadang kan media akun-akun bola di Instagram banyak juga yang ya bisa dikatakan ada yang kurang tepat beritanya ataupun ada yang hanya sekedar hoax gitu. Tetapi ternyata itu akhirnya dikonfirmasi oleh salah satu YouTuber yang mantan pemain bola juga, tetapi pada akhirnya dia tidak menjadi pemain bola, yang sekarang dia fokus di YouTube, yaitu teman-teman mungkin tahu, yaitu adalah Yusa Nugraha ya. Yusa Nugraha ini memang sering intens berkomunikasi dengan para pemain Belanda yang memang mempunyai keturunan Indonesia atau darah Indonesia, dan ada juga beberapa para pemain diaspora kita yang dulunya sering intens berkomunikasi dengan Yusa Nugraha melalui channel YouTube-nya dan akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia gitu. Nah, yaitu pemain ini yang bernama Zandbergen ya, kalau tidak salah. Zandbergen atau Zandbergen ya? Ya itulah, mungkin kalau salah nanti dikoreksi oleh teman-teman ya. Jadi si Zandbergen ini dia masih sangat muda, berusia 23 tahun. Saat ini dia bermain di kasta kedua Liga Belanda di klub Venlo ya. Di klub Venlo, dan dia baru pindah dari klub lamanya yaitu Dordrecht. Dia baru pindah ke Venlo pada awal Februari lalu. Jadi di musim ini dia bermain bersama dua klub. Di paruh pertama tentu dia bersama Dordrecht, dan di paruh kedua hingga akhir musim ini dia bersama klub barunya yaitu Venlo. Dan total di musim ini dia sudah memainkan 31 laga dan dia berhasil mencetak 3 gol ya. Secara fisik memang pemain ini posturnya cukup tinggi, cukup ideal ya sebagai striker utama, sebagai striker penyerang tengah dengan tinggi 188 cm. Benar-benar ideal untuk postur seorang striker gitu. Dan dia memang mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi dengan pihak PSSI. Tentu secara aturan dia ini eligible atau bisa untuk diproses naturalisasi dan bisa bermain di timnas Indonesia gitu. Dan ya tentu itu juga memang informasinya juga dikonfirmasi langsung oleh Yusa Nugraha itu, bahwa ya memang betul bahwa si Zandbergen ini punya darah Indonesia. Dia langsung dari ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat, dan memang keinginan dia untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia itu benar-benar cukup tinggi gitu. Benar-benar harapan dia ingin bisa bergabung bersama tim nasional Indonesia. Tetapi ya untuk saat ini, kalau menurut saya pribadi, memang ya tidak hanya si Zandbergen ini, pastinya pemain-pemain lain pun di belahan dunia lain, bukan hanya di Belanda, pasti banyak juga yang ingin bergabung
masuk ke tim nasional Indonesia, entah itu untuk senior, untuk tim kelompok umur, timnas wanita dan lain-lain gitu. Apalagi sekarang timnas Indonesia ini benar-benar sedang naik-naiknya gitu, sedang menuju ke perjuangan untuk bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Nah, tetapi dari pihak PSSI pun kabarnya bahwa untuk timnas Indonesia menjelang persiapan di 2 match terakhir kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 menghadapi Cina dan Jepang, terkait proses naturalisasi saat ini itu belum ada rencana lagi untuk menambah pemain diaspora untuk di proses naturalisasi, menambah kekuatan untuk timnas Indonesia itu belum ada rencana. Itu dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Karena menurut dari PSSI bahwa fokus utama timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni nanti yaitu adalah membangun chemistry untuk lebih kompak lagi gitu. Ya, kalau menurut saya pribadi memang sangat setuju ya. Bukan berarti saya tidak setuju dengan si pemain ini atau menolak si pemain tadi itu, si Zandbergen itu ya, tetapi memang saat ini yang kita butuhkan di tim nasional Indonesia senior itu ya kekompakan gitu. Karena memang puzzle-puzzle yang tadinya kita tunggu, kita butuhkan itu saat ini sudah ada ya. Yang memang tadinya di posisi gelandang, siapakah yang pantas untuk menemani Tom Hai itu, agar Tom Hai ini benar-benar bisa leluasa memberikan umpan-umpan kepada para penyerang timnas Indonesia ya, khususnya kepada lini serang gitu. Nah, tentu itu bisa menjadi kebebasan Tom Hai di lini tengah untuk berkreasi gitu. Ada Nathan Choaon, kita tahu dia bagus ketika Piala Asia U23, tetapi akhir-akhir ini memang dia performanya sangat menurun. Dan ya sering juga pernah diduetkan dengan Tom Hai gitu beberapa kali. Kita juga punya Ivar Jenner. Ivar Jenner tentunya lebih oke performanya dibandingkan Nathan Choaon. Ya, ini fair-fairan aja. Tetapi Ivar Jenner saat ini usianya masih muda dan dia juga benar-benar butuh jam terbang yang lebih tinggi lagi untuk bisa mengawal lini tengah dari timnas Indonesia gitu. Dan akhirnya ketika kemarin PSSI mendatangkan Joy Pelupesi dan dimainkan ketika lawan Bahrain duet dengan Tom Hai, dan inilah ternyata puzzle yang kita cari selama ini untuk mendampingi Tom Hai. Nah, tetapi juga Pelupesi ini usianya sudah sangat tidak muda lagi, mungkin hanya beberapa tahun ke depan bisa bertahan dengan timnas. Yaitu tadi tugas seperti Nathan dan juga Ivar harus bisa lebih upgrade lagi nantinya, karena kedua pemain ini nanti yang akan meneruskan untuk menggantikan posisinya Pelupesi di kemudian hari. Lalu puzzle yang selanjutnya yang kita butuhkan yaitu adalah striker, dan akhirnya PSSI kemarin mendatangkan oleh Romeni, dan terbukti 2 pertandingan di FIFA Matchday bulan Maret kemarin menghadapi Australia dan menghadapi Bahrain, 2 pertandingan 2 gol. Itu untuk sekelas striker baru gitu yang baru bergabung, ya cukup oke gitu. Dan mengingat posisi dari si Zandbergen ini sebagai penyerang utama itu sudah ada, sudah diisi oleh Romeni saat ini gitu. Jadi yang kita butuhkan saat ini itu prioritasnya bukan menambah pemain diaspora untuk FIFA Matchday bulan Juni nanti, tetapi lebih ke mengedepankan membangun chemistry dan meningkatkan kekompakan di dalam tim ini itu. Karena ya kita kan ketika setiap FIFA Matchday pasti ada aja pemain baru gitu, dan itu tentu selalu dikritik oleh pelatih lawan, para pemain lawan gitu. Tetapi ya kalau walaupun secara aturan itu diperbolehkan gitu ya, tetapi nilai minusnya adalah ketika setiap kali FIFA Matchday ada pemain baru, tentu itu akan mengganggu dari chemistry dan kekompakan dari sebuah tim gitu.
Jadi ketika tim ini sudah padu, tiba-tiba beberapa masuk pemain baru, lalu formasi dirubah dan lain sebagainya, tentu itu akan merubah juga nantinya chemistry dari tim ini. Jadi yang kita butuhkan saat ini tentu yaitu chemistry harus tetap dibangun dan juga kekompakan tim ini benar-benar terjaga seperti itu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.